Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanah Malia Putri dengan NIM 2251002 dari IAIN Kediri. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI dengan judul Pemilu. Nah, bahasan tentang pemilu akhir-akhir ini ramai sekali diperbincangkan karena tahun depan tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pemilu serentak. Nah, ngomong-ngomong, tahu nggak sih kalian tentang tema pemilu pada tahun ini? Pasti gak ada yang tahu. Jadi, aku kasih tahu ya, tema pemilu pada tahun ini yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Yang mana terdapat 3 faktor utama yang menjadi terwujudnya pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa. Apa aja? Yang pertama, pastinya penyelenggara pemilu. Yang kedua, peserta pemilu. Dan yang ketiga, pemilih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemilihnya. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai sarana edukasi untuk teman-temanku semua agar nantinya dapat menjadi pemilih yang cerdas. Dengan memilih berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena emosional atau bahkan karena transaksional. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang tips-tips bagaimana memilih kandidat yang tepat bagi kita. Lantas, bagaimana toh menjadi pemilih yang rasional? Simak videonya selengkapnya sampai akhir ya. 1. Memberikan atensi yang sama terhadap pemilu. Seperti yang kita tahu bahwa nanti ketika hari H pemilu yang dipilih bukan hanya presiden, tapi ada 5 surat suara yang akan kita coblos. Yang pertama tentunya presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada DPR RI. Yang ketiga DPRD provinsi. Yang keempat DPRD kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu anggota DPD. Jadi kalian tidak hanya memilih presiden saja, tapi juga harus memilih perwakilan-perwakilan rakyatnya. Kenapa toh kok nggak hanya presiden? Seperti yang kita tahu, Indonesia itu luas sekali. Jadi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, itu tidak cukup hanya dengan memilih presiden saja, tapi juga disertai dengan perwakilan-perwakilan rakyat daerah untuk sebagai penyalur aspirasi kita. Yang kedua, mengenali caleg yang akan dipilih. Loh kak, tapi kan calegnya nggak cuma satu, ada banyak banget. Iya, aku tahu. Kita pasti tahunya para caleg itu ya cuma lewat dari baliho-baliho yang ada di jalan itu aja kan. Tenang, aku ada informasinya nih. Jadi, buat kalian yang pengen tahu bagaimana rekam jejak dari seorang caleg, juga siapa dirinya dan apa saja yang telah ia perbuat selama ini, kalian bisa melihatnya di websitenya KPU. Di sana kalian bisa melihat informasi dan juga apa saja yang telah dilakukan para caleg tersebut. Lanjut tips yang ketiga. Di tips yang ketiga ini kalian bisa memahami visi, misi, dan program yang ingin dibawa oleh para calon legislatif. Jadi, terus cara lihatnya di mana kak? Kalian bisa telusuri dari akun sosial medianya atau juga di KPU yang tadi ada tutorialnya. Di situ juga ada visi misinya. Di situ kalian baca dulu ya programnya apa aja, visi misinya apa aja, apakah sesuai dengan keinginan yang kalian mau. Tips yang terakhir, ini kita sebagai para netizen harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai kita termakan hoax yang ada, karena menjelang pemilu seperti ini banyak sekali berita-berita beredar yang tidak benar. Jadi kita sebagai pengguna haruslah pintar-pintar memilih apa saja berita yang memang benar dan apa saja berita yang hanya hoax atau tidak benar. Dan jangan sampai kita yang menyebarkan hoax tersebut, karena itu dosanya gak main-main loh. Oh ya, selain itu juga jangan memilih para caleg karena dari amplopnya ya. Karena yang tebal amplopnya belum tentu jago dalam menata kota. Oke? Mungkin gimana dari tips-tips yang aku berikan tadi? Apakah kalian sudah siap menjadi pemilih yang rasional, bukan karena emosional atau bahkan karena transaksional? Nah, jadi dari keempat tips tadi, yang pertama, memberikan atensi yang sama terhadap pemilu. Yang kedua, mengenali caleg yang akan dipilih. Yang ketiga, paham
memahami visi, misi, dan program yang akan dibawa. Dan yang keempat, jangan sampai kalian terkena hoax atau berita yang tidak benar. Nah, dari keempat tips itu, sekali lagi aku mengingatkan, gunakan hak pilih kita dengan sebaik mungkin. Itu adalah hal kecil yang tidak sulit untuk dilakukan, tapi berdampak besar bagi bangsa kita ke depannya. Dan juga bahwasannya MUI telah mengeluarkan fatwa, orang-orang yang golput hukumnya haram. Ingat ya, haram. Karena memilih seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang golput, itu hukumnya haram. Jadi sekali lagi gunakan hak pilih kita dengan sebaik mungkin. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.